Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ferry Setiawan dengan nomor MPM 23610164. Kepada yang terhormat, Bapak Febrianto, selaku dosen pengampu mata kuliah Keuangan 1. Di sini saya akan menjelaskan tugas jurnal keuangan yang berjudul Peran Mediasi Manajemen Laba pada Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan, yang ditulis oleh Cindy Berliana Menti dan Erna Dwi Astuti. Selanjutnya, berdasarkan artikel yang diteliti, teridentifikasi beberapa permasalahan utama terdapat inkonsistensi hasil penelitian empiris mengenai pengaruh pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan perusahaan. Beberapa peneliti menemukan hubungan positif dan signifikan, sementara peneliti lain menemukan hubungan negatif dan tidak signifikan. Hal ini menunjukkan hubungan antara kedua variabel tersebut belum jelas. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian, yaitu menguji peran manajemen laba dalam memediasi pengaruh pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang melakukan penelitian dengan setting negara Indonesia. Penelitian ini memilih negara Eropa karena Eropa mewajibkan pengungkapan CSR melalui the Non-Financial Reporting Directive atau European Union 2014. Dengan kata lain, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji peran manajemen laba dalam memediasi pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan pada perusahaan publik di negara-negara Eropa. Selanjutnya, sumber data. Untuk sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari database Icon Data Stream Preventive untuk mendapatkan data laporan keuangan dan skor ESG perusahaan selama periode 2013 sampai 2022. Data terkait laporan keuangan perusahaan diambil dari neraca laba, laba rugi, dan arus kas. Untuk menghitung variabel rasio, dikerjakan keuangan seperti ROA, ROE, dan Tobinowski. Nah, sedangkan untuk mendapatkan data skor ESG sebagai proksi pengungkapan CSR diperoleh dari database yang sama. Untuk selanjutnya, memasuki metode. Nah, metode ini digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari data stream preventive Icon selama periode 2013 sampai 2022. Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Eropa. Untuk selanjutnya, untuk pengambilan sampel, yaitu menggunakan metode purposive sampling berdasarkan kriteria, yaitu yang pertama perusahaan non-keuangan, yang kedua terdaftar di Bursa Eropa selama 2013 sampai 2022, yang ketiga mengungkapkan data CSR dan variabel penelitian lain. Nah, selanjutnya untuk hasil penelitian, berdasarkan dokumen yang saya baca, hasil penelitian adalah sebagai berikut ini, yaitu yang pertama, langsung mengungkapkan CSR terhadap kinerja keuangan memberikan hasil yang beragam bergantung pada indikator kinerja keuangan yang diduga, yaitu ketika dikerjakan diukur dengan ROA dan Tobinowski, pengaruh negatif dan signifikan. Sedangkan ketika diukur dengan ROE, pengaruh positif dan signifikan. Untuk kedua, pengaruh langsung mengungkapkan CSR terdapat manajemen laba negatif dan signifikan berlawanan dengan hipotesis. Ketiga, pengaruh langsung manajemen laba terhadap kinerja keuangan juga beragam bergantung pada indikatornya, yaitu ketika diukur dengan ROA dan Tobinowski, pengaruh positif dan signifikan. Ketika diukur dengan ROE, pengaruh negatif dan tidak signifikan. Untuk selanjutnya, pembahasan. Yaitu yang pertama, uraikan seberapa baik kinerja keuangan perusahaan yang diteliti dalam artikel dan bidang-bidang memberikan kontribusi yang berhasil dan tidak berhasil. Nah, berdasarkan analisis artikel dapat disimpulkan beberapa hal mengenai kinerja keuangan perusahaan yang diteliti, yaitu yang pertama, kinerja keuangan yang berhasil, yaitu mengungkapkan CSR
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan ROA dan Tobinowski. Ini menunjukkan bahwa peningkatan pengungkapan CSR dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dari sisi akuntansi dan penilaian pasar. Kedua, kinerja keuangan yang tidak berhasil, yaitu pengungkapan CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROE. Ini menunjukkan bahwa peningkatan pengungkapan CSR tidak selalu diikuti dengan peningkatan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan ekuitas yang dimiliki. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan implikasi bahwa pengungkapan CSR dapat mendorong transparansi informasi yang merupakan sinyal positif bagi kinerja keuangan perusahaan, khususnya yang diukur dengan ROA dan Tobinowski. Namun, efek positif ini tidak menjadikan pada kinerja keuangan yang diukur dengan ROE. Untuk kedua, yaitu uraikan apakah kekuatan dan kelemahan posisi keuangan perusahaan. Untuk kekuatan posisi keuangan sendiri, yaitu yang pertama, pengungkapan CSR yang tinggi menunjukkan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini dapat meningkatkan reputasi dan daya saing perusahaan. Yang kedua, manajemen laba rendah mencerminkan transparansi informasi keuangan dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Yang ketiga, kinerja keuangan yang baik, terutama ketika diukur dengan ROA dan Tobinowski, mengidentifikasi efisiensi operasional dan persepsi pasar yang positif terhadap perusahaan. Untuk kelemahan posisi keuangan, yaitu yang pertama, manajemen laba yang signifikan dapat menyebabkan distorsi pada informasi keuangan dan menurunkan kualitas laba yang dilaporkan. Yang kedua, pengaruh pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROE menunjukkan hasil yang tidak konsisten, mengindikasikan adanya keterbatasan dalam pemanfaatan modal sendiri. Yang ketiga, secara keseluruhan masih terdapat ruang perbaikan dalam menyelaraskan praktik pengungkapan CSR, manajemen laba, dan kinerja keuangan perusahaan untuk mencapai optimalisasi nilai perusahaan. Untuk ketiga, uraikan perubahan apa harus diambil untuk perbaikan kinerja pada masa yang akan datang. Yaitu yang pertama, meningkatkan pengungkapan CSR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan CSR berdampak positif pada kinerja keuangan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pengungkapan CSR. Ini akan mendorong transparansi informasi dan kepercayaan stakeholder yang akhirnya akan meningkatkan kinerja keuangan. Yang kedua, mengelola manajemen laba. Penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen laba mediasi pengaruh pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan. Perusahaan harus mengelola manajemen laba dengan baik untuk menjaga kualitas informasi keuangan. Pengungkapan CSR yang transparan dan membantu mengurangi praktik manajemen laba. Yang ketiga, menggunakan berbagai ukuran kinerja keuangan. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan bervariasi tergantung pada ukuran yang digunakan, yaitu ROA, ROE, Tobinowski. Perusahaan sebaiknya menggunakan berbagai ukuran kinerja keuangan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Untuk kesimpulan, secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran manajemen laba dalam memediasi pengaruh pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan memberikan hasil yang beragam tergantung pada indikator kinerja keuangan yang digunakan. Untuk hipotesis penelitian hanya terdukung sebagian. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersih-bersih. Gue bilang perhatian kan dia. Bodo amat lah. Kayak mana guys? Ya kayak tadi N kan udah Ini ya. N.